Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari ini karena Tuhan telah membangunkan kami dari istirahat tidur kami. Tuhan Yesus memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup di hari ini. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menolong dan menuntun kehidupan kami. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 4 ayat ke-14. Marilah kita membaca bersama-sama. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, hidup itu singkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus pasal 4 ayat ke-14 menggambarkan kehidupan manusia itu seperti uap. Saya percaya kita semua mengerti dan tahu apa itu uap. Kalau saudara memasak air panas ketika mendidih, kita melihat uap, tetapi itu seketika saja, sudah tidak ada lagi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini menggambarkan betapa hidup kita itu singkat. Tapi sayang, seringkali banyak orang kurang memperhatikan hal ini. Karena banyaknya kesibukan dan kegiatan, sehingga kurang memperhatikan bahwa kehidupan kita ini sesungguhnya singkat. Artinya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kehidupan kita semuanya penuh misteri. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kehidupan kita yang singkat ini mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita pergunakan dengan sungguh-sungguh supaya kehidupan kita yang singkat ini bermakna dan menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita perhatikan dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita yang singkat ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus 5 ayat yang ke-15, di situ dikatakan bahwa kita harus memperhatikan hidup kita. Artinya saudara-saudara, kita jangan hanya fokus tentang hal-hal duniawi, tetapi juga kita harus memperhatikan kehidupan kita. Apakah kita hidup ini seperti orang arif, seperti orang yang bijaksana, atau kita seperti orang bebal? Orang bebal adalah saudara-saudara orang yang tidak memiliki kerendahan hati untuk berubah. Orang bebal adalah orang yang tidak suka dengan hal-hal yang baik dan yang benar. Orang bebal adalah orang-orang yang tidak suka menerima teguran. Orang bebal adalah orang yang keras hati dan menganggap dirinya adalah orang yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani kehidupan yang singkat ini, mari kita memperhatikan hidup kita, supaya kita hidup sebagai orang yang arif atau orang yang bijaksana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus 5 ayat yang ke-16 juga mengatakan, kita harus mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, dalam menjalani kehidupan kita yang singkat ini, mari kita mempergunakan waktu yang ada. Saudara, jangan kita membuang waktu kita dengan sia-sia, tetapi setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pergunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita harus mempergunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk membangun orang lain.
dan juga diri kita sendiri. Kita harus mempergunakan berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk memberkati orang lain. Jabatan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kita harus pergunakan untuk menjadi berkat dan memimpin orang lain dengan sebaik-baiknya, seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara, jangan kita habiskan waktu kita hanya untuk bersenang-senang, untuk berfoya-foya, untuk mencari hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak membangun. Jangan kita habiskan waktu kita hanya untuk membicarakan orang lain, menyebarkan kebencian, fitnah, dan lain sebagainya. Saudara, ingat, hidup kita ini singkat, bahwa kapan saja hidup kita ini bisa berakhir dan diambil oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, dalam doanya Musa minta kepada Tuhan supaya diberikan hati yang bijaksana dengan cara menghitung hari-hari yang dijalani. Artinya saudara-saudara, setiap hari yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita harus tahu bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Jika kita menyadari hari demi hari yang Tuhan karuniakan kepada kita, itu adalah anugerah Tuhan, maka kita akan mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif dan yang memberkati. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita betapa tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Semuanya adalah singkat dan tidak ada sesuatu yang dapat dipertahankan. Ingat saudara-saudara, hidup itu singkat, seperti uap yang ada sekejap dan hilang seketika. Mari kita menjalani hidup kita ini dengan hati yang bijaksana, memperhatikan kehidupan kita supaya jangan kita hidup seperti orang bebal, tapi kita hidup seperti orang yang arif dan bijaksana. Dan biarlah melalui kehidupan kita yang singkat ini, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya dalam kami menjalani kehidupan kami yang singkat ini, hidup kami boleh menjadi berkat. Dan kami boleh melihat kehidupan ini sebagai satu kesempatan untuk melakukan kebaikan dan kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami jika kami lebih sering membuang waktu-waktu kami dengan hal-hal yang sia-sia, yang tidak memuliakan Tuhan, tetapi kami sering membawa kehidupan kami jatuh dalam dosa. Tuhan, ampuni kami dan tolonglah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan Jemaat GKO Fides Sentani dan juga setiap saudara-saudara kami yang sudah dengan setia berambil bagian dalam renungan setiap pagi. Tuhan Yesus kiranya akan menolong kami hari ini. Kiranya Tuhan akan mencurahkan berkat yang terbaik atas kehidupan rumah tangga kami, atas kehidupan usaha dan pekerjaan kami, dalam kehidupan pelayanan-pelayanan kami. Berkatilah anak-anak kami, dan Tuhan akan memberkati mereka yang sedang ada dalam pergumulan. Tuhan kiranya akan menyembuhkan mereka yang sakit, baik yang sakit di rumah maupun yang di rumah sakit. Dan Tuhan akan memberkati mereka yang hari ini bersyukur atas pertambahan usia mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.